Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-33 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan saat pagi hari ini yaitu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. 2 Tawarik pasal 33 mulai ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan ini, kita bersama-sama belajar dari kisah Manasya ini, bagaimana cara untuk merendahkan diri, berbalik kepada Allah, dan Allah yang akan memulihkan setiap keadaan kita. Di balik sikap Manasya yang terkenal sangat jahat di masa-masa pemerintahannya sebagai raja, kita dapat memuji dia dan meladani setiap keputusan yang dia ambil. Ketika panglima-panglima tentara Raja Asyur menangkapnya, bahkan membelenggunya dan membawanya ke Babel pada waktu itu. Di dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah membawa dia atau mengembalikan kembali dia ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Setidaknya Raja Manasya adalah orang yang tahu bagaimana cara untuk berbalik dan menangani suatu keadaan yang tidak baik, suatu penderitaan, atau suatu keadaan yang sukar untuk dapat dipulihkan kembali seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur juga, ada dua dari tanah yang gagal menghasilkan panen. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-17. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menangani penderitaan dan masa yang sukar. Ketika kesengsaraan atau penganiayaan menimpa mereka, mereka tidak tahan uji dan kemudian mereka segera murtad. Kita harus belajar bagaimana cara untuk menangani penderitaan, kekhawatiran, dan berbagai kesusahan lainnya supaya kita dapat bertumbuh kokoh dalam iman kita kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Raja Manasya memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia akan mendapatkan jawaban atas setiap doanya di hadapan Tuhan. Bacaan Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menempatkan dirinya di dalam pertempuran melawan orang yang tinggi hati, tetapi ia mengasihi orang yang memandang diri mereka rendah. Maka sekarang kita paham bahwa kebutuhan terbesar sebenarnya dalam hidup kita pada masa-masa yang sulit ini adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita merendahkan diri, terdapat kesadaran bahwa kita tidak dapat menangani segala sesuatu itu sendiri.
kita mengakui bahwa tangan Tuhan yang kuat, dan kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita percaya bahwa Allah sumber segala kasih karunia akan memperlengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kita sesudah kita mengalami setiap bentuk penderitaan atau setiap pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini. Oleh sebab itu, biarlah menjadi perenungan bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk menangani masa-masa yang sukar dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit, tentunya dengan kita datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita tahu bahwa hanya Dialah yang mampu membawa kita keluar dari setiap kesengsaraan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu membawa kita keluar dari masa-masa yang sulit, dari setiap hal-hal yang tidak baik yang kita alami pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan hari-hari ini, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, naikkan doa dan permohonan kita, dan serahkan segala kekhawatiran kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Dia akan datang dan akan mengangkat kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah keberanian kita untuk bersikap jujur atas setiap kelemahan kita, dan kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk menghadapi berbagai setiap persoalan dalam hidup ini. Puji Tuhan, biarlah melalui renungan saat pagi hari ini mengingatkan kita dalam keadaan sesulit apapun, marilah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan, agar apapun yang kita hadapi, kita selalu dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan saya dan saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami saat pagi hari ini. Kami diingatkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Terkadang kami melakukan sebuah kesalahan, terkadang kami melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi firman-Mu datang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk menyadari setiap keberadaan kami, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar kasih Tuhan. Ketika kami dalam setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, firman-Mu datang mengingatkan kami untuk kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami harus berdoa dan memohon pengampunan daripada-Mu, karena hanya Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat pagi hari ini. Jika ada para sahabat Yosua yang mengalami setiap pergumulan, baik dalam keluarga, suami istri, dalam rumah tangga, bersama dengan keluarga, anak-anak, bahkan dalam pekerjaan, setiap usaha, kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua, memberkati semua para sahabat Yosua dimanapun mereka berada, dan kiranya kasih kemurahan Tuhan melimpah atas kami semua. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Masuk hari yang baru ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.